Benedetnya ada kemungkinan besar yang mainin EVOS Ace juga sih. Yes. Langsung Betul diamanin. akhirnya. Mereka lebih mengarah ke arah Sylvana daripada Benedett. Ini karena Benedett bisa ditangkap dengan Imperial Justice ya. Jadi masih bisa ditangkap. Oke, tapi untuk sekarang nih kalau kita melihat dari match pertama, game pertama tadi mereka itu Sylvananya digunakan oleh Fit. Ya kan? Sekarang ada Sylvana lagi. Lalu ada Matilda. Apakah ini sepertinya akan ada plot twist lagi nih Om ya? Kita lihat plot twistnya sebenarnya. Lemon bisa pakai Sylvan. Bisa pakai Sylvana juga. Iya, Bisa pakai Matilda juga. Oke, jangan dipikirkan sampai sana, itu terlalu jauh. Sabar ya. Kita sabar aja, kita tunggu sedikit. Kita sabar ya. Khusus untuk anarki kita sabar nih plot twist soal. Terus, oke, ini mereka nggak mau diganggu kalau lagi fight. Oke. Bisa. Ini physical damage dari posisi memang kurang sih. Menimbang-nimbang dan banyak sekali pertimbangan. Masya Pusing Allah. banget nih mereka nih. Mau ngeband ke arah mana? Oke, ini mereka masih kurang. Mereka udah punya joget ya, berarti mereka punya jungle, mereka punya side-nya, mereka lebih ke arah kurang dari Demon's Magic seperti yang Iya. Sarah bilang tadi. Support sistemnya. Supportnya, siapa support system yang bagus buat ngelawan lapu-lapu? Karena Ini lapu-lapu bisa ngasih damage dari jauh sih. iya. Your team is up. Soalnya kalau udah ditempelin lapu-lapu, wah, udah sih. Keluar sih. Momen Iya, tapi link yang dibuang sama EVOS Ace. Ya mereka gak apa-apa, kalau banget kayak oke, Albert. Oh iya, benar. Lupa loh, Hayabusa. Apakah Albert hari ini akan mengeluarkan Lancelot Lancelot. atau Harit? Iya, betul sih. Haritnya dari Albert juga berbahaya gitu loh. Harit bisa buat melawan juga. Slow Benedetta juga. Iya, dia sakap sih, bisa ke arah belakang juga. Cuma takutnya kalau sudah dicium sama Johan kan. Iya, lempar. dicium itu nah, yang itu yang ribet nih. One-one. Kenapa dicium? Gak ada one-one. Waduh, one-one-nya pun menghilang. Wah, Ya, tanpa adanya when sekarang EVOS Ace. Tapi sebenarnya damage dari EVOS Ace, Sanchin, Benedett udah strong juga. Sudah sangat strong sekali. 3 hero yang bisa bersikap menurut itu juga kayak spinalnya, terus juga mungkin dari Demon Cycle, Matilda di sana juga lapa-lapa ya udahlah lapa-lapa tadi kita tahu salah satu hero yang cukup strong R7 kayaknya kita butuh lawan wah, yang R7 mengejutkan ya. dia merem di situ ya. Si orang lain. Ini malah diambil. Haritnya diambil. Oke. Tim lawan Pantas mau juga ya. nge-pick dianya. Iya, Iya. mereka nggak mau ngasih hari diamanin aja biar Biar bisa Shanshini aman ya, Iya, biar aman semuanya. kalau dilepas dan diambil sama Arkeosi, resikonya besar banget sih. Ya, nah ini PR benar sih ada ketika sama Force ditaruh. Mereka kayak kalau sudah masuk mereka udah gak bisa kayak keluar masuk gampang lagi. Kan tinggal hero Ya. seperti Matilda mungkin mana juga. Oh, Ya, dan Wow. Beleric. top global Beleric, selamat datang. Welcome Akhirnya back, ya. bro. Akhirnya Sobat Beleric. setelah di buff, setelah kita menunggu 2 hari ada yang pakai dan datang dari Arkeosi. Dia Beleric. Apakah nanti ada Hanabi ya? Aduh ya ampun. Iya, Hanabi, Iya aku sih. tunggu belum ya. Johnson aja Om Johnson. Oh ya ada Johnson. Ayolah Hanabi, keluar dong, please. Kalau mau berharap Leslie, kayaknya Tapi- udah susah banget ya. Mohon maaf. Mohon maaf masalahnya tuh. Oke, sementara untuk Potato, satu hero terakhir. Siapa yang akan mereka amankan untuk EVOS SG? Iya. Apakah mereka masih butuh satu hero yang ngebadanin juga nggak? Karena kalau Joet sendiri kayaknya belum cukup tebal. Side yang kuat sih, soalnya sekarang mereka juga harus mikir ini Beleric sangat kuat baru aja Oh di buff. ya, Beleric baru di buff ketika dia dapetin pasifnya dia, Iya. ya kan? Dari item. Dari item-itemnya itu nambah plus 40% HP juga lumayan Aima. banget. Dan Kuat ya. kita sudah melihat dari draftnya gimana dari prediction kita teman-teman semuanya dari 40. Yap, sudah pastilah. Arkeosi. Arkeosi dari Harus positif. Coba Om Wawa, misalnya di depannya ada player Indonesia nih. Apa yang Om Wawa ingin sampaikan? semangat. Wih,
Papulung. Sini peluk atu-atu. Iya, itu cara kalian buat itu ya, semangatin para pro player kita yang lagi beradu. Kalau jari kalian jahat, otak protek isi siji. Ngamuk-ngamuk. Ya, jempolnya jangan jahat cuy. Ayo yang baik-baik lah. Apa susahnya kita memberikan dukungan-dukungan? Betul. Apa susahnya Kadang gitu itu loh. saya tuh bingung gitu loh ngeliatinnya. Kenapa sih lebih baik menjelaskan daripada mendukung? Iya, apa susahnya kayak contoh kita kayak cuma nulis nice try boy Nah. gitu. Iya, nice Nggak apa-apa, try. nggak nice apa-apa. try. Bagus ngap gitu kan. Bagus bang, Iya, bagus ngap. Iya ngap, selo ngap ya. Ngap, ngap Juga boleh. Santai selo aja ngap, masih ada Bener. besok ngap gitu kan Iya. enak Iya. gitu loh. Masa iya kita ngedukung kita ajarin juga Aku nih. tandai kau ya yang jahat-jahat ya. Di marking sama Clara Monster. Ditandain semua. Nanti kita lempar flame shot yang nakal ya. Dan nakal dan ini Sekarang ada lagi lihat nih pemain-pemain oke Silvana Lemon. Oh, saya pakai Oh. Matilda. Berarti Ya. berarti di in game-nya bakal makin seru. Langsung aja nih kita capcus. Game Lemon pertama dari jadi Best of pohon. 3 series antara RQC dan juga EVOS SG. Coba. Lemon pakai Beleric. Lemon jadi pohon. Coba kurang Mana- plot twist apa ini? Ini apa yang saya lihat Saya sekarang? pohon lemon. Saya membuahkan lemon. Jadi saya mau berbuah ini. Aduh, pusing banget. Pohon yang bisa berbuah adalah Lemon. Lemon. Tahu nggak ya? Plot twist yang lain dari RK Hoshi. Apa? Dua hero mereka pakai emblem tag. Oke, Ada yes. Beleric, ada Silvana juga. Siapa sih? Jadi Lanjut. semakin plot twist. Oke, jadi kita tinggal nunggu saja. Ini seperti apa hasil yang bisa didapatkan teman-teman Lemon yang lagi solo lane di XP lane, di XP lane dia. Tapi Beleric strong banget sih. Dia bisa nahan semua hero. Bisa banget, bisa banget. Nah, itu mungkin di sini RQC fokusnya memperkuat setiap side lane-nya. Ya. Gimana mungkin kalau dia bisa nahan di sana? Tapi Benedetta mulai ini ya, semena-mena Mulai nge-cutting-cutting nakal, minion. Sementara itu Finn di area tengah bersama dengan Psycho berusaha sekuat tenaga untuk nahan lane-nya di area tengah biar nggak terlalu ke push. Main di area atas. Pakai Kenceng shield-nya loh ya. minionnya ya. Langsung dihilangkan kayak begitu. Tapi lawannya adalah Benedetta yang bisa nge-cutting minion dengan sangat cepat. Tapi RQC tidak diam di situ. Soul dalam bahaya. Akankah jiwanya hilang di sini? Tidak ternyata karena RRQC tak bisa menangkap seorang Soul EVOS AC di sisi lain bergerak ke area bottom lane. Keduanya sama-sama kayak bergeraknya nge-mirroring satu sama lain. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, mereka nggak bertemu satu sama lain. Nggak ada niat untuk berperang juga, hanya untuk memberikan gerakan. Tapi di atas, Lemon berada dengan Soul Surprise Attack dari Alfred dengan Blasting Duet. Soul masih bisa selamat. Waduh, masih bisa kabur ke bagian belakang. Masih cukup santuy. Dia masih bisa membuat dan juga meriset ulang lagi apa yang harus dia lakukan. Waduh. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi. Albertnya pun harus terculik dan harus menghilang dari Land of Dawn 1-1. Ya, terlalu banyak tadi kalau kita lihat di top lane-nya, ganking yang atau rotasi yang dilakukan oleh EVOS SG itu sangat manis sekali. Sudah 1 dan 3 orang dari Midnight sadar akan hal tersebut, mereka akan memainkan hal tersebut. Cakep ya, tapi sekarang di area Turtle gak akan diberi gratis. Tapi Ibu dia berhasil mendapatkan Turtle-nya. Masuk ke area depan dengan drive-nya RRQC. Waduh. Mereka gagal untuk mengamankan Turtle-nya, but it's okay. RRQC tidak kehilangan satu member pun. Gak ingin memberikan keuntungan lebih untuk EVOS SG. Oke, ini dia. Mungkin ini adalah memang tempo-tempo El Clasico ya. Selalu menculik satu demi satu, saling bertukar aja. Di bagian bawah kita lihat R7 berhadapan langsung dengan adanya Harit. Benedetta udah mengambil posisi cutting minion sampai ke dalam inner turret. Tapi sekarang mulai terkepung-kah? Ada Serena, ada Alto yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi langsung disamperin, dia mau kabur ke bagian mana? Nah lo ketemu dengan Beleric, mau kemana lu? Mau masuk rumput, ada Lemon. Nah lo kan ke game kan Tadi lu. sahabat semua, tapi ternyata ada trade kill yang terjadi di antara keduanya. EVOS SG gak mau kehilangan saja. Mereka menukarkan dengan R7 yang sebenarnya dia udah mau flicker, itu masih belum berhasil untuk menyelamatkan dirinya. EVOS SG dan RRQC ini akan jadi pertempuran yang sangat panjang untuk keduanya. Sama-sama saling membalas, gak ada yang mau rugi satupun. Benar, tapi di bagian bawah sepertinya untuk shieldnya udah mulai dibabat habis oleh anak-anak EVOS SG ya Bude ya. Promotin, dan itu membuat dari network EVOS SG semakin melambung tinggi di atas RRQC. Dari daerah tengah langsung injektor keluar Psycho dalam bahaya, belum bisa dikeluarkan, tapi bisa untuk menyelamatkan dirinya. Pergerakan Albert dan juga Lemon gak bisa untuk menyelamatkan seorang Psycho di area tengah. Waduh, nih zaman Fortnite juga udah mulai aktif sebenarnya. R7 tertinggal di bagian belakang, dikeroyok dengan ada 2 orang, dipanah punggungnya terbakar, sayang sekali. Oh, Tapi tapi ternyata dikit lagi Bude selamat sudah. yang masih punya shield yang baik di sini dari area bawahnya. Cuma R7 2 kali terpick off, ini bukan hal yang baik tentunya untuk
dia. Dan sementara itu, ini ejektornya keluar kemana-mana sih. Iya. Kayak Johannya sendiri bisa masuk ke dalam semak-semak cukup enak, nungguin orang di sana, ejek keluar dan bisa dapetin satu mungkin atau peluang-peluang untuk ngurangin HP dari pemain RRQ. Oh, masuk ke area depan. Blazing Duet dikeluarkan oleh Albert dan mencoba sama dari Soul mengejar Albert di area belakang. Lemon itu adalah bahaya. EVOS AC, HP mereka lebih tinggi dari sana. Lemon begitu sekarat mencoba untuk dikejar, tidak berhasil. Imperial Justice-nya menyelamatkan diri dan sangat cantik sekali. Albert masih bisa mendapatkan point kill, triple kill. Albert save the day. What? Albert Yes. dan juga Sylvana, Imperial Justice-nya on point. Albert sempat pergi, balik lagi. Karena ada setup yang bagus dari Psycho. Psycho ngebuka dengan Imperial Justice yang sangat cantik. Ini kita bisa ngeliat langsung dari replaynya ya. Oh, Psycho nahan. Ditarik 3 orang, kejuk. Wow, kemana lah? Langsung terkena spiralnya. Efeknya dia terputer-puter, Iya. nggak bisa kemana-mana. Albertnya balik, damage balasan udah langsung diberikan. Nggak ada yang tumbang, tapi mereka mendapatkan 3 player Benar. sekaligus. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Iya. Dan pas banget di situ juga Albert masih bisa balik, bisa memberikan damage yang cukup. EVOS AC itu miskalkulasi banget sih. Ketika sebenarnya Aeon masih bisa selamat dengan flinknya, cuma dia berharap oke, kita masih bisa nih. Durability dari Sylvana gede banget sih. Dan sekarang JPL hampir saja dari belakang. Finn-nya masih bisa mendapatkan seorang JPL-nya. Finn sekarang posisinya awkward banget, susah banget untuk kabur. Dia masih punya shield, kabur dari belakang. Aeon Flea digunakan dan Finn masih bisa selamat. Yes, selamat untuk Finn-nya dengan darah yang begitu sedikit. Tapi Psycho ada di bagian tengah, udah melihat seperti ada di bagian bawah. Albertnya memberikan Blazing Duet, tapi masih menyisakan sedikit lagi SP untuk pemain dari EVOS SG. Mau lihat duel tanpa akhir, ada Nah, di top ini dia lane. nih. Iya. Duel tanpa akhir, udah ikutin aja. Electro Blow-nya dikeluarin, Lemonnya mundur Gak dikit. apa-apa. Karena oren kan lo tuh ada tanaman yang akan langsung membabat habis tubuh dari Soul tadi. Ya. Oh, di area bawahnya Montesecor sudah dikeluarkan, tapi R7 berada di posisi yang tidak baik, memakan damage sangat besar. Pokemon tak bisa melanjutkannya, banyak banget backup yang dilakukan, tapi Finn-nya hilang dengan Synth Provision terakhir dari Pokemon. Waduh, tapi sayang banget ya, karena tadi Finn sempat menyelamatkan pergerakan dari R7 dengan bisa nge-dash, tapi sekarang kita lihat Blazing pegangan Duet. dari Ripta, ada Blazing Duet yang diciptakan, dikocek. tapi ternyata udah ada Battle Mirror Revenge. Oh my god, ada satu Chrono Dash yang membuat Albert pun harus Yes, menghilang. Pokemon masih bisa ngejar ke area belakang walaupun ada Blazing Duet yang sangat cantik, tapi ternyata itu nggak cukup. Dan sekarang di sini berhasil sudah dikeluarkan. Eon terpanis, Psycho masih bisa untuk nge-shutdown seorang Kagura yang mainnya kejauhan di area mid lane. Waduh, ini bahaya banget. Benedetta-nya udah kayak pelaku tabrak lari. Bener-bener dia datang memberikan damage terus kabur lagi. Hit and run, bener-bener itu yang dilakukan oleh Benedetta. Ya, tapi RRQ berada di posisi yang kurang baik di menit yang ke-7 ini. Walaupun mereka masih bisa farming masih bisa maju mundur juga dalam perang, menukarkan poin kill pula. Tapi EVOS SG dari segi network kita bisa lihat mereka mengungguli RRQ dengan mendapatkan 2 turret di area atas dan area bawah. Turtle kali ini masih bisa diamankan EVOS SG juga, membuat RRQ agak sedikit tertinggal di belakang EVOS SG. Di bagian bawah juga 3.000 Albertnya nih. Aduh. Iya, ini PR-nya dari Harif ya, 3.000. cara mereka ya. Yang kayak tadi kita mungkin bahas. Psycho masih bisa bertahan di perjalanan tapi sudah dikeluarkan. Kali ini EVOS SG bermain dengan sangat objektif menuju ke area tengah dan Finn-nya tertinggal di area belakang sendirian. EVOS SG begitu ganasnya, mereka nggak mau kehilangan satu momen pun untuk ngepanis RRQ mendapatkan bonus pula. Waduh, 3.000 sudah net worth, Bude. Ini adalah jarak yang udah mulai tercipta. Soul pun semakin gesit lagi pergerakannya. Memang 3 kali dia udah terpikau, tapi sekarang kita lihat dari Blazing Duet langsung dikeluarkan aja. Dia mau ngedes ke arah mana? Dikejar. Ada Alekto juga. Kenceng banget larinya, udah kayak pelari Usain Bolt ya. Kenceng banget ke dunia, Be. Ibris sana di sana sini. Cuma ini EVOS SG, wow, Lemon seorang diri kasih ada Psycho dari belakang sama sudah dikeluarkan yang dapat muncul dari arah belakang. Aeon berada di posisi yang tidak baik, tapi Lemon begitu sekarang dia masih punya durability yang sangat tinggi. EVOS ingin melawan counter attack terhadap RRQ. Semuanya udah siap, Tokyo sudah hadir di sini dan Pokemon mereka harus sekarang RRQ sangat kuat mempertahankan walaupun sudah kehilangan Lemon 1 untuk 1 pertukaran sementara. Wah, ini Potato perlahan tapi pasti 603 loh. Ini akan sangat bahaya sekali. Diam-diam dia akan jadi juragan sendirian. Dia akan menjadi saudagar di mana goalnya bisa melampaui hero-hero yang lainnya loh. Dan intinya sekarang bagaimana cara mereka men-shutdown Harifnya ketika Zaman Force-nya dibuka, ini mereka nggak boleh fight di atas Zaman Force. Ya, Ketika ada Zaman Force, mereka
sangat slow sekali. Mereka Kesel. tidak Sang mau seng song sang seng mundur, song. dan mereka wajib untuk komit maju untuk gunfight. Oh, tapi Psycho ditangkap dengan ejector. Lemon hadir untuk mengawal pergerakan dari RRQ Husi juga. Langsung dibuka pula, hanya mendapatkan seorang JPL saja, tapi sudah terlanjur. Imperial Justice dikeluarkan di area belakang. Aeon memakan damage yang sangat besar, cuma slownya tengok-tengok. Aeon pun harus tumbang finally, tapi R7 sepertinya harus menukarkan nyawanya karena terlalu jauh. Teman-temannya berada di sisi yang lain, memilih untuk mundur, gak kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. Waduh, ini di bagian bawah juga tadi Haritnya hampir aja bisa mendapatkan ke arah Albert loh. Untung ada pergerakan yang cepet banget dari pemain RRQ lainnya. Sekarang kita lihat aja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah Matilda. Matilda yang pergi ke bagian atas. Ada Pokemon juga yang udah mampir. Electro dikeluarkan. Pin pun mulai hadir. Langsung aja berubah dari goyang. Yes, yes, yes. Yang berhasil diambil oleh Pin. Benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan mata kita di sini. Dan Wow. high risk, high return, dia harus mengorbankan dirinya. Cuma itu mahal. Mahal banget. Dia dapetin sesuatu hal yang sangat baik. Lord sudah akan bergerak di area bottom lane. Ini bukan karena Lord doang. Ketika Araryosi berhasil mendapatkan Lord, otomatis dari segi laningnya akan tepus semua. Benar. Karena ada super minion yang akan bergerak. Yap. Jadi Araryosi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengontrol lane ini dan nge-push EVOS SG. Waduh, nah ini dia. Bokapnya Halos udah nongol lagi di Lane of Down. Ngobrol sama lapu-lapu. Om Hylos atau Om Boba? Langsung. Oke, R7 perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Ada Psycho di bagian belakang. Imperial Justice sudah di standby-kan. Tapi sepertinya mereka belum mau terlalu fokus untuk bisa membabat habis apa yang ada di depan. Mereka cuma mengontrol lane-nya sih, tapi ada Emerald Jazz muncul kepada JPL. Seorang diri masih bisa bertahan dengan tim flicker, tapi tidak bisa karena ada Spin di situ yang sempat untuk memberikan damage di area belakang. EVOS AG mencoba untuk menukarkan temannya ke area belakang. Soul dalam posisi yang sangat tidak baik. Final Electro Flow yang sudah dikeluarkan. Soul dikejar-kejar. Mau ngibrit kemana? Karena RRQC juga nggak mau ngejar Soul. Waduh, ini Udah terlalu jauh. Capek juga kejarnya. capek ngejar. Ini Bene di sliding bisa nggak sih? Hah? Susah banget. Dikasih batu di depannya gitu. Susah banget, tapi untuk di mid lane-nya harusnya mereka bisa mendapatkan satu atau lain. Ini dia Urannya udah hampir dikeluarkan. Ada yang terkena efeknya. Lalu Vin berada di bagian paling belakang. Masuk sudah Psycho-nya ke bagian depan, tapi ternyata tidak ada tambahan damage lagi yang berhasil dihantarkan. Waduh, waduh, waduh. Soulnya juga perlahan tapi masih maju ke bagian depan. Lalu ada JPL juga, ada Albert yang mundur kembali. RRQ sih memang gagal untuk mendapatkan tier turret kedua. Cuma kalau dari tadi kita lihat perbedaannya sangat baik sih. RRQ sih mulai mengejar ketertinggalan, mulai menukarkan turret demi turret. Dan yang mengejutkan adalah di sini benar-benar keduanya sama-sama kuat. Mereka EVOS SG pun gak mau kasih celah sedikit pun untuk RRQ sih masuk ke area semak-semak jungle dari RRQ sih sudah diduduki oleh EVOS SG. Ya. Meskipun Bawahnya Blazing Duet di area tengah juga mulai melakukan pergerakan kabur ke area tengah-tengah. EVOS Edge Soul ngegocek ke kanan ke kiri dikejar-kejar masih diselamatkan dan ternyata tidak. Finn berhasil untuk mendapatkan hit terakhir. Yes, itu dia. Mau kabur kemana kamu Soul? Kamu tidak boleh pergi lagi. Tapi JPL-nya masih cukup bandel, masih cukup berani maju ke bagian depan. Kita lihat speed dari Albert. Sudah seperti, wah apa ini kenceng banget. Sudah mulai tidak bisa ditangkap. Wah, dua tak. Iya. Dua tak ada Matilda yang selalu mengikuti Albert sepertinya untuk sekarang ya. Ada Sylvana juga yang digunakan oleh Psycho. Perlahan maju ke bagian depan melihat dan mengintip kemana arah perginya pemain-pemain dari EVOS SG yang bisa dilompatin langsung dengan Imperial Justice-nya. Ya, posisi JPL juga baik banget sih. Dia bisa melihat dari area sungai sini. Dan EVOS SG juga punya keunggulan lain dari adanya Potato dan adanya Monte Shocker. Ngebuka map bukan menjadi hal yang susah untuk EVOS SG. Informasinya sudah bisa didapatkan oleh EVOS SG. Dengan RRQC, ketika ada Monte Shocker dikeluarkan, RRQC harus mengubah strategi mereka. Pergerakan mereka udah terbaca, sehingga mereka harus memutar otak lagi. Harus bergerak kemana. Dan ini benar-benar harus cepat untuk decision making dari RRQC. Mau kemana, apa yang harus mereka fokuskan pula. Wah, ini sedikit lagi Lord akan kembali muncul. Mungkin ada pancingan-pancingan yang bisa mengakibatkan sedikit war ataupun war-war kecil yang memakan korban satu atau dua, sehingga tim yang memenangkan war tersebut akan bisa mendapatkan Lord tanpa ada gangguan. Dan lihat aja, Zamarwan sudah langsung dikeluarkan begitu aja, tapi ternyata tidak ada efek apapun yang diberikan. Ya, ketika
ketika lo sudah hadir RRQ Hoshi juga mereka tahu betul dan mereka bergerak ke area top lane agak sedikit membuat EVOS SG deg-deg besar karena defense pun harus mereka lakukan, tapi di sisi lain bertemu dengan Psycho Flicker sudah digunakan, Emerald jatuh untuk menyelamatkan dirinya. Lini belakang dari RRQ Hoshi gagal untuk dicolong oleh EVOS SG. Psycho berhasil selamat, tapi Lemon muncul dari belakang, surprise attack dari EVOS SG mau kabur kemana Pokemon menjadi sasaran utama. JPL harus menjadi yang selanjutnya, tapi R7 gagal untuk mendapatkan hit terakhir terhadap JPL yang masih bisa selamat. Waduh, JPL-nya masih bisa selamat, Isansin-nya masih bisa kabur. Tapi serangan surprise attack seperti ini benar-benar membuat sebuah permainan dari Bos Eji langsung terkaget-kaget, terheran-heran. Weh, apaan nih? Kenapa ada pohon di tengah jalan? Soalnya tadi Lemon dia jalan dari top lane. Dia jalan kakinya jadi tengah. Bener. Jalan kaki santai banget, surat di tengah-tengah. Orang kayak dihipnotis ya. Tapi itu di situ sekarang soulnya misstep dan tertangkap oleh RRQ Hoshi Ini dia. dalam keadaan yang sangat genting. EVOS SG kehilangan 2 player yang sangat penting dan membuat tentunya RRQ Hoshi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan Lord yang kedua. Oke, tapi ada JPL yang tetap berdekatan aja. Dia masih ingin mengganggu permainan dari RRQ untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Ada Lemon yang langsung membuat barikade, membuat perimeter, dan ini dia Lord yang sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Ya, dan untung banget di situ juga Potato nggak punya Meteor Shocker yang ya tahu-tahu kalau hoki kan bisa Iya. ngamanin Lord. Dan RRQ Hoshi mendapatkan Lord yang keduanya. Waduh. Gila, itu mind blown banget sih, ada pohon tiba-tiba di tengah jalan. Iya, ini dari mana tempat siapa sih? Di belakang, dia dari belakang. Gue ngeliat pohon Iya, beringin iya. jalan ya ini di Surprise. sini doang nih. Dari top lane, dari minimarket dari atas, pelan, satu-satunya apa tengah. Orang Terus hipnotis. maksudnya kan ada 3 gitu kan. Wah. Pas tolnya paling ya, kok ada ginian. Dan mereka dapat langsung Pokemon. Iya, tempat Pokemon ya. Bisa Pokemon, kayak gitu ya Lemon ya. Orang bisa dihipnotis kayak begitu. Terhelp, terus ada apa tuh, Skyguard. Dan sepertinya mau bikin Thunderbelt ya kayaknya ya dari Lemon. Tapi seperti untuk sekarang pindah sedikit lagi SP tersisa. Udah ada spiral yang dikeluarkan. Tapi di bagian atas Lordnya masih dijaga dengan cukup baik. JPL belum mau maju. Injektor juga belum dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban sesaat lagi kita lihat aja. JPL-nya benar-benar membuat perimeter yang sangat-sangat baik dari Bos SG. Ya, cukup puas untuk mendapatkan satu inhibitor dari top lane. RRQ Hoshi memilih untuk pulang karena Finn dari call terlebih dahulu. Untung aja Finn punya Purify, kalau enggak itu bisa jadi masalah yang sangat besar untuk RRQ Hoshi kehilangan satu pemainnya. Dan walaupun mereka udah cukup mendapatkan satu inhibitor, tapi yang harus diperhatikan oleh RRQ Hoshi adalah mereka nggak boleh lengah sama sekali. Tetap memberikan pressure supaya EVOS SG nggak menemukan celah untuk membalikan keadaan. Kali ini kedudukan sementara memang dipegang oleh RRQ Hoshi, tapi kalau mereka nggak hati-hati, EVOS SG bisa ngedapetin celah. Wah, ini dia nih. Yang nonton kita udah ada dari Indonesia nih sekitar 325.000 Hai. penonton secara langsung. Luar biasa sekali, dan jangan lupa berikan dukungan kalian secara langsung untuk tim-tim Indonesia yang berlaga. Hashtag Indopride langsung ramein di kolom komen kita. Likes-nya juga jangan lupa ditancepin. 170.000 like udah kita capai. Ayo, 200.000 like sedikit lagi. 250.000 like mana tau bisa dicapai. Bisa kita gapai. Dan sekarang kita lihat aja pertempuran udah mulai pecah. Ada blessing duel yang langsung diciptakan, tapi Injektor berhasil mengirim Psycho langsung masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS SG. Kita lihat aja peperangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon yang berhasil langsung diambil begitu aja. Dicolong oleh Lapu-Lapu. Potatonya ingin pulang. Apakah Potatonya masih bisa memberikan perlawanan? Potato pun menghilang, Bude. Iya, Wow. tadi ini menjadi angin segar untuk RRQ Hoshi. Mereka masih kuat berlima menuju ke area inhibitor di area tengah. RRQ berderung langsung ke area basic. EVOS SG sudah mulai pusing seperti EVOS SG dan tak bisa menahan gempuran dari RRQ Hoshi yang begitu kuat. RRQ Hoshi berhasil menundukkan EVOS SG di game yang pertama. Congratulations GG RRQ Hoshi 1-0. Indonesia berhasil untuk membuat skor lebih unggul. Yeay. El Clasico interlokal. Iya, El Tetap Clasico. sama seperti El Clasico, seru, panas banget. Panas, Bos. Panas nih di sini. Panas. Dan ini Gila. luar biasa sih dua-duanya. Tapi Iya. RRQ mereka harusnya udah sadar EVOS punya kesempatan yang sangat besar buat ya Ya. ngebalas Bisa mereka. bisa Bisa apa ya? balikin ya, Iya. bisa ngelawan juga tadi. Iya, Tapi jangan saling Psycho, luar biasa lah Psycho. bukan kaleng-kaleng. Wih. Psycho ini bos.